Di era digital, data adalah kekuatan, mulai dari media sosial, transaksi e-commerce, sampai kecerdasan buatan. Semua negara kini berlomba menguasai ruang digital. Tapi faktanya kita belum tahu siapa yang sebenarnya berdaulat atas data kita. Apakah perusahaan teknologi global seperti Google atau Meta, atau justru sebenarnya itu adalah negara? Di sini kita akan mengungkap konsep digital sovereignty muncul sebagai norma baru dalam hubungan internasional. Digital sovereignty berarti kemampuan negara untuk mengatur data, infrastruktur digital, dan juga teknologi asing sesuai nilai politik dan identitas nasionalnya. Intinya, negara ingin memastikan data warganya, keamanan digital, dan arus informasi tidak sepenuhnya dikuasai perusahaan atau negara lain. Konsep ini muncul setelah dua momentum besar, meningkatnya dominasi perusahaan teknologi global dan bocornya dokumen Edward Snowden tahun 2013 yang mengungkap pengawasan digital massal. Sejak itu, negara menyadari bahwa ruang digital bukan lagi isu teknis, tetapi isu politik, keamanan nasional, bahkan kedaulatan. Kita bisa memahami fenomena ini melalui teori konstruktivisme, teori hubungan internasional yang memandang bahwa tindakan negara bukan hanya dipengaruhi kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga karena identitas, nilai, dan juga norma. Menurut konstruktivisme, negara membangun makna ancaman digital secara sosial. Ada 3 konsep kunci yang bisa kita analisis melalui teori ini, yaitu pertama, identity. Bagaimana negara memandang dirinya sebagai aktor digital, dan juga norms sebagai harapan global tentang bagaimana data dan teknologi harus diatur. Serta discursive construction, narasi politik membentuk persepsi ancaman seperti isu privasi, keamanan nasional, dan juga dominasi the big tech. Jadi intinya, digital sovereignty bukan sekedar proyek teknologi, tetapi konstruksi sosial yang dibentuk oleh dan juga melalui interaksi global. Selanjutnya, ada salah satu aktor besar yang sangat penting untuk membangun norma digital sovereignty ini, yaitu adalah Uni Eropa. Uni Eropa memposisikan dirinya sebagai penjaga privasi dan juga etika digital. Tapi kita lihat di sini ada identitas yang membentuk kebijakan digital mereka. Kita kasih contoh GDPR pada tahun 2018 yang melakukan regulasi perlindungan data paling ketat di dunia. Selanjutnya ada AI Act, yaitu regulasi kecerdasan buatan berbasis keamanan dan etika. Selanjutnya kita ada Digital Market Act yang mencegah dominasi perusahaan teknologi raksasa. Selain regulasi, Uni Eropa juga membangun infrastruktur yang menggunakan strategi kemandirian seperti proyek Cloud Gaia X dan integrasi database keamanan Eropa seperti SIS-2 dan juga Eurodac. Dengan langkah-langkah ini, Uni Eropa menunjukkan bahwa kedaulatan digital bukan hanya wacana, tapi merupakan wujud melalui kebijakan infrastruktur yang nyata. Kebijakan Uni Eropa tidak hanya berlaku untuk Eropa, di mana ketika perusahaan internasional ingin beroperasi di Eropa, mereka harus ikutin aturan digital Uni Eropa. Akibat ini, praktik-praktik yang ada di seluruh dunia tentang digital harus mengikuti gairah dan juga aturan yang ada di Uni Eropa, dan ini menciptakan yang disebut Brussels Effect. Dan di sini kita lihat norma digital sovereignty yang berbasis privasi dan etika, transparansi ini memengaruhi negara lain dan juga dipengaruhi oleh negara. Dan Uni Eropa di sini bukan hanya mengikuti perubahan digital, mereka yang membentuknya. Kita dapat simpulkan bahwa pertarungan ini masih berlangsung. Pertarungan menentukan masa depan ruang digital melalui model Uni Eropa yang berbasis nilai bersaing dengan model pasar ala Amerika dan juga model kontrol negara ala Tiongkok. Pertanyaan besarnya adalah, menuju masa depan digital seperti apa yang kita akan berjalankan? Yang jelas di era digital, kedaulatan tidak lagi hanya berbicara soal hak wilayah dan fisik, tetapi tentang siapa yang mengontrol informasi, infrastruktur, dan juga teknologi yang membentuk
kehidupan kita. Selanjutnya, kalian boleh tulis di komentar, menurut kamu siapa yang seharusnya berkuasa atas data kita? Ataukah itu negara, perusahaan, atau individu? Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.